Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, banyak rezeki, panjang umur. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Agar rasa syukur kita ini mendalam ya, tidak hanya di bibir saja. Kita tengok saudara-saudara kita. Ya, kawan-kawan kita yang sekarang, yang kemarin itu masih bersama dengan kita, pergi ke masjid sama-sama, pulang sama-sama, ngobrol sama-sama, pesta bersama, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya, alhamdulillah masih diberikan hidup. Tapi nggak boleh dijawab begini. Tapi bagaimana Pak, saya harus bersyukur wong saya utangnya banyak? Itu nggak boleh. Ya walaupun utangnya banyak tetap harus bersyukur. Ya, bersyukur masih diberikan hidup itu masih Allah Subhanahu wa taala masih sayang. Masih sayang memberikan kesempatan ya. Ya, karena kita banyak berdosa kepada Allah, masih diberikan kesempatan mohon ampun, bertobat, memperbanyak lafal astagfirullahaladzim. Itu artinya ya, jangan kok masa saya harus bersyukur wong saya banyak hutangnya. Jangan itu yang didulukan. Walaupun ada hutang tetapi harus bersyukur. Ya, kalau punya hutang malah sudah dipanggil Allah, siapa membayar? Kan itu. Udah, Allah masih memberikan kesempatan. Selain bersyukur tadi, selain bertobat, masih memberikan kesempatan untuk memperbanyak amal. Ya, nggak usah dijawab ini, karena amal itu tidak harus pakai duit saja, tidak harta saja. Senyum itu termasuk sedekah loh ya, termasuk amal. Maka kalau saya itu tetap pakai senyum. Ya, senyum sudah sedekah. Memperbanyak ya, menambah-nambah. Ya, menambah amal yang baik, karena orang yang sudah meninggal itu di dalam ayat suci Al-Qur'an diterangkan, yang sama-sama kita dengar kalau ngaji. Itu orang yang meninggal itu katanya minta dihidupkan kembali, dia mau beramal. Nah, maka kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dengan materi, berbuat baik, beribadah. Nah, itu sudah termasuk amal yang baik. Alhamdulillah, itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini yang sering ditanyakan. Itu yang salawat Jibril itu kayak apa Pak? Ya ini sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kemudian sebelum kami saya akan menyampaikan ya, menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan yang baik yang lewat dari WA langsung, yang nelpon saya maupun yang komen di kolom di YouTube ya, itu banyak sekali pertanyaan. Yang paling banyak itu pertanyaannya seperti ini, Pak Kiai, bagaimana cara menyelesaikan hutang? Yang banyak itu hutang, ya nggak usah malu. Yang banyak ditanyakan itu. Pak Kiai, saya akan konsul ya, saya persilahkan konsul, saya bukan Kiai ya. Jadi saya akan tanya, itu ujung-ujungnya semuanya masalah ekonomi, masalah hutang, piutang. Kabar gembira bagi yang masih punya hutang ya. Ini sebelum saya terangkan, Allah itu berarti sayang, masih percaya, masih memberikan beban hutang. Ya, itu orang yang punya hutang itu berarti mampu. Ya, mampu. Allah tidak akan memberikan beban seseorang yang tidak mampu. Maka kita harus bersyukur.
hutang tapi harus bersyukur. Udah, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut ya, itu adalah kepada kawan-kawan yang dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di luar negeri, yang baik yang anggota grup sholawat maupun yang belum, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita doakan. Ya, cara berdoa itu ini sekaligus saya praktekkan. Pertama, mengucapkan alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, berikanlah seluruh saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, baik anggota sholawat Jibril maupun yang belum anggota, berikanlah ya Allah sehat walafiat, ya. Berikanlah ya Allah umur yang berkah, umur yang panjang. Berikanlah ya Allah anak yang soleh dan solehah. Yang sakit ya Allah, cabutlah penyakitnya biar cepat sembuh, biar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kawan-kawan yang punya hutang, mudahkanlah rezekinya ya Allah, bisa terbebas dari hutang. Lunaskanlah ya Allah, agar dia ibadah bisa tenang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menjawab pertanyaan kawan-kawan yang banyak tadi, ada suatu cerita, ada kisah ya dalam hadis. Ya, ini sering kita dengar ya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke masjid. Tidak waktu sholat. Ya, memang sepi kalau tidak waktu sholat. Kalau waktu sholat itu ramai di masjid, ramai karena pergi ibadah. Tapi ini sudah siang, sudah sepi, Rasulullah datang ke masjid. Ada satu orang yang nampaknya adalah sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dengan zikir, dengan sedih. Kemudian ditanya Rasulullah. Ini diantaranya ditanya Rasulullah, wahai sahabat, mengapa kamu sudah siang masih di masjid? Karena sahabat Rasulullah itu ya, kalau sudah selesai sholat, itu semuanya kerja. Semuanya pergi, ya ada yang ke pasar, ada yang kerja apa saja, rajin semuanya. Ini ada satu kok malah nggak keluar dari masjid ya. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, saya sedang mumet, sumpek, hati saya ini sumpek ya Rasulullah, dan saya juga dikejar-kejar hutang saya banyak. Nah, tahunya ini tadi yang tidak pergi dari masjid, yang di masjid saja, ini tahunya itu ditanya Rasulullah, dia itu adalah terus terang. Ya, jangan kadang ada orang yang ditanya ini malah, ada apa kamu kok menung sendiri? Enggak ada apa-apa. Nah, itu malah sampaikan tapi kepada yang ahlinya. Ya, jangan disampaikan asal disampaikan. Umpama punya mumet ya, pusing, galau, itu terus disampaikan lewat dengan kawannya, lewat ke internet dan lain sebagainya. Itu enggak pas, disampaikan kepada yang ahlinya, orang yang harus diajak curhat gitu. Dia adalah menyampaikan terus terang kepada Rasulullah. Dia bawa mumet, sumpek, kemudian adalah banyak hutangnya. Nah, ini Rasulullah tidak menjawab seperti ini. Itulah kamu salahnya. Hutang saja kamu. Kalau waktu bayar malah seperti itu. Maka jangan hutang, bukan begitu. Nah, diberikan
solusinya, diberikan jalan keluarnya. Kata Rasulullah, maukah kamu saya kasih 2 kata, amalan 2 kata, hutangmu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpekmu akan dihilangkan oleh Allah. Hutangmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jawabnya itu bukan terus gitu, terus langsung dijawab, ya tentu ya Rasulullah, saya tentu mau. Ya, dia adalah sangat mau. Kemudian Rasulullah adalah memberikan amalan, yaitu diberikan amalan oleh Rasulullah, yaitu dibaca pagi sekali, sore sekali. Yaitu ini amalannya. Itu kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu tirukan. Allahumma inni a'udzubika. Nah, ditirukan. Minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Saya ulangi ya, ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu sudah hafal? Ada, saya ulangi sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibaca sekali pagi, sekali sore. Yang artinya itu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Engkau dari rasa sumpek dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari takut dan kikir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan tindasan oleh manusia. Ya, mudah-mudahan ini dibaca pagi sekali, sore sekali. Sumpekmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutangmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, sahabat ini mengamalkan. Tidak lama sumpeknya dihilangkan oleh Allah, hutangnya dihilangkan, dilunaskan oleh Allah. Alhamdulillah, dia tidak punya hutang, tidak sumpek lagi. Jadi yang menghilangkan sumpek, yang melunaskan hutang ini adalah Allah. Ya, kepada Allah. Maka setiap selesai sholat yang sekarang riyadhah sholawat Jibril, ya itu ya begitu juga. Riyadhah sholawat Jibril, ya kita baca sholawat Jibril. Ya tidak usah memikirkan, wah ini sholawat Jibril supaya nanti hutangku lunas. Tidak seperti itu. Ya sholawat Jibril, niat karena Allah, membaca supaya doa tadi supaya hutangnya itu diselesaikan oleh Allah. Yang bisa menyelesaikan sumpek, menyelesaikan hutang adalah Allah. Itu. Ya. Tetapi yang perlu ditiru para sahabat tadi. Ya, para sahabat tadi jangan malah mewirid saja, ya, punya hutang banyak, siap subuh ya harus berangkat kerja. Berangkat kerja, ya, ikhtiar kerja, apa saja kerjanya. Insya Allah dengan kerja yang sungguh-sungguh,
mendawamkan sholawat Jibril, berdoa supaya dilunaskan hutangnya, insya Allah doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu kok lama Pak, itu banyak itu yang nanya seperti itu. Ini kok hutangku kok masih tetap terus. Jangan diingat-ingat soal hutang itu ya. Hutang tetap hutang, tetapi kita ikhtiar bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa, tidak cukup berdoa saja. Bekerja seperti sahabat-sahabat Nabi tadi. Ya, berangkat semuanya untuk bekerja. Ya, jadi Allah tetap akan memberikan memberikan jalan keluar. Doamu itu sudah jelas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Allah sudah berjanji, siapa yang minta, siapa yang doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, ya, yakin, tetap mendawamkan sholawat Jibril. Ya, kalau yang sudah mampu 1000 kok, lah itu yang bangun pada jam 3 ya, sesudah sholat tobat, sesudah sholat tahajud, mendawamkan sholawat Jibril sudah subuh, itu seperti itu, terus berdoa tadi. Jadi terus berdoa supaya doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagi kawan-kawan tadi, lah kok itu Pak jawabnya, ya iya. Maka kita harus percaya itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diberikan ya. Kalau kita percaya, insya Allah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Bermanfaat, kita tetap mendawamkan sholawat Jibril, tetap berdoa tadi ya, tetap itu insya Allah doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kawan-kawan ya yang sudah mengikuti ya grup sholawat Jibril atau sholawat Jibril, itu saya harapkan tiap sore itu tetap melapor, les sendiri. Nanti les sendiri, ini hari ini Sabtu ini bahannya kurang lebih 120, sedangkan anggotanya sudah hampir 300. Ya, kepada kawan-kawan ya supaya dilaporkan, bukan karena ria, bukan begitu ya. Kemudian yang belum masuk ya harap sabar karena keterbatasan tenaga dan HP-nya ya. Bagi kawan-kawan subscriber saya yang belum sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang di kolom komentar maupun yang di WA, saya mohon maaf, tetap akan saya jawab. Hanya sabar. Sabar hanya karena banyak. Ya, kemudian bagi kawan yang mendapat merupakan keajaiban atau merupakan keberkahan membaca sholawat, tolong di-share ya, ditulis di kolom komentar di bawah ini atau di WA. Ini untuk memberikan testimoni itu ya, memberikan kawan-kawan kita supaya semangat. Nah, supaya semangat ibadahnya, semangat membaca sholawatnya, kita yang mengirimkan testimoni termasuk orang yang mendapat nilai kebaikan, amal kebaikan. Tidak hanya harta saja, yaitu sudah termasuk amal kebaikan. Demikian bagi kawan-kawan seperti biasanya yang mau masuk ke grup Riyadhah ya, ini ke 0812 7515 4442, 0812 7515 4442, atau di email ya, basori62@gmail.com, basori62@gmail.com. Thank you very much, terima kasih. Wa'fu ya akhi, mohon maaf semuanya. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar ya, saya tunggu di kolom komentar. Saya mohon maaf. Thank you very much, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.